Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Mariati, BP 19010019. Baiklah, saya akan menjelaskan materi lanjutan aset tetap, yaitu pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran setelah pengakuan awal. Entitas harus memilih antara cost model atau revaluation model. Cost model sebagai kebijakan akuntansinya, sedangkan revaluation model menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Pengukuran setelah pengakuan awal. Cost model, setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Sedangkan revaluation model, setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebagai jumlah revaluation, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Definisi nilai wajar diatur dalam PSAK 68, yaitu harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk menghasilkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya itu penentuan nilai wajar. Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai apresial yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar. Nilai wajar pabrik dan peralatan biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai. Frekuensi penilaian. Frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan. Revaluasi tahunan tidak perlu apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan. Aset dapat direvaluasi setiap 3 atau 5 tahun sekali. Cost model. PT Berlian membeli peralatan dengan biaya perolehan 500 juta pada tanggal 2 Januari 2010. Entitas menggunakan metode penyusutan garis lurus pada tanggal 31 Desember. Diestimasi terdapat rugi penurunan nilai peralatan sebesar 10 juta. Penyelesaiannya, tanggal 2 Januari 2010, jurnalnya yaitu debit peralatan 500 juta dan kas 500 juta kredit. Tanggal 31 Desember 2010, debit beban penyusutan peralatan 50 juta dan kreditnya akumulasi penyusutan peralatan 50 juta. Tanggal 31 Desember 2010, jadi rugi penurunan nilai debit 10 juta dan kreditnya akumulasi penurunan nilai 10 juta. Nilai tercatat peralatan per 31 Desember 2010, biaya perolehan 500 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan 50 juta dikurangi dengan akumulasi rugi penurunan nilai 10 juta. Jadi dapat peralatannya yaitu 440 juta. Revaluation model. Revaluation model harus dilakukan secara regular untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada tanggal neraca. Contoh revaluation model, peralatan senilai 1 juta diperoleh tanggal 1 Januari 2012 dengan masa manfaat ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa. Tanggal 31 Desember 2012, nilai wajar aset adalah 90 juta. Jurnalnya tanggal 1 bulan 1 2012 yaitu debit aset tetap pada kredit kas 100 juta. Tanggal 31 bulan 12 2012, jurnalnya yaitu debit beban penyusutan 20 juta, kredit akumulasi penyusutan 20 juta. Tanggal 31 bulan 12 2012, selanjutnya yaitu jurnalnya akumulasi penyusutan 20 juta, aset tetap kredit 20 juta, aset tetap debit 10 juta dan surplus revaluasi 10 juta. Pengukuran setelah pengakuan awal. Jika suatu aset dievaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus dievaluasi atau enter class. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus evaluasi. Dikreditkan ke saldo laba jika sebelumnya ada penurunan akibat revaluasi terdahulu atau impairment. Jika jumlah tercatat aset menurun akibat evaluasi penurunan aset tersebut dan diakui dalam laporan laba rugi, didebit ke surplus revaluasi ekuitas sejumlah saldo kredit surplus revaluasi jika ada sebelum debit ke saldo laba.
Beberapa kondisi revaluasi yang mungkin terjadi. Yang pertama itu modal revaluasi atau nilai aset meningkat atau kondisi 1. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam penghasilan komprehensif di LPK pada bagian surplus revaluasi. Contoh revaluasi model kondisi 1, aset tetap dengan biaya perolehan 6 juta dan akumulasi penyusutan 3.300.000. Dilakukan revaluasi menghasilkan nilai 3.900.000. Maka jurnalnya debit akumulasi penyusutan 3.300.000 dan kredit aset tetap 3.300.000. Jurnal selanjutnya yaitu debit aset tetap 1.200.000, kreditnya surplus revaluasi 1.200.000. Model revaluasi nilai aset meningkat atau revaluasi sebelumnya nilai aset menurun atau kondisi 2. Jika pada suatu revaluasi dilakukan entitas setelah melakukan revaluasi pada periode sebelumnya, di mana pada revaluasi sebelumnya terjadi penurunan nilai sedangkan sekarang terjadi kenaikan, maka kenaikan tersebut harus diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Selisihnya baru dicatat sebagai surplus revaluasi. Contoh revaluasi model kondisi 2, aset tetap dengan biaya perolehan 6 juta dan akumulasi penyusutan 3.300.000 dilakukan revaluasi menghasilkan nilai 3.900.000. Sebelumnya pernah direvaluasi dengan penurunan 400.000. Jadi, jurnalnya akumulasi penyusutan debit 3.300.000 pada kredit aset tetap 3.300.000. Dan jurnal selanjutnya debit aset tetap 1.200.000, kreditnya keuntungan revaluasi 400 dan kreditnya surplus revaluasi 800. Model revaluasi nilai aset menurun atau kondisi 3. Jika jumlah tercatat dalam aset menurun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Dengan kata lain, penurunan nilai aset sebagai akibat revaluasi akan diakui sebagai kerugian dalam laba rugi. Revaluasi model kondisi 3, aset tetap dengan biaya perolehan 6 juta dan akumulasi penyusutan 3.300.000 dilakukan revaluasi dan menghasilkan nilai 2 juta. Jadi jurnalnya yaitu debit akumulasi penyusutan 3.300.000 dan kreditnya aset tetap 3.300.000. Jurnal selanjutnya yaitu kerugian revaluasi debit 700 dan kreditnya aset tetap 700.000. Model revaluasi nilai aset menurun atau revaluasi sebelumnya nilai aset meningkat atau kondisi 4. Jika pada saat revaluasi dilakukan entitas telah melakukan revaluasi pada periode sebelumnya, di mana pada revaluasi sebelumnya terjadi penurunan atau peningkatan nilai, sedangkan sekarang terjadi penurunan, maka penurunan tersebut harus mengurangi saldo surplus revaluasi periode sebelumnya selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo surplus revaluasi yang sudah ada sebelumnya. Contoh revaluasi model kondisi 4, aset tetap dengan biaya perolehan 6 juta dan akumulasi penyusutan 3.300.000 dilakukan revaluasi dan menghasilkan nilai 2 juta. Sebelumnya pernah direvaluasi dengan surplus 400.000. Ayat jurnalnya yaitu debit akumulasi penyusutan 3.300.000 dan aset tetapnya 3.300.000 kredit. Jurnal selanjutnya yaitu debit kerugian revaluasi 300 dan debitnya surplus revaluasi 400, aset tetap 700 kredit. Revaluasi modal, surplus revaluasi di ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya. Namun pemindahan ke saldo lain dapat dilakukan seiring dengan penggunaan aset oleh entitas saat penyusutan. Dipindahkan sebesar perbedaan penyusutan dengan revaluasi dan penyusutan dengan biaya perolehan atau nilai surplus revaluasi dibagi sisa manfaat ekonomis. Jadi jurnalnya yaitu surplus revaluasi pada saldo laba. Pemindahan surplus revaluasi tidak dilakukan melalui laporan laba rugi.